Yoho, selamat datang di segmen Beringan Belajar Bareng Anime. Di sini admin Cyber 71 bakal bahas karakter anime dan serial anime secara mendalam yang terkait dengan filosofi dan pelajaran yang bisa diambil dari suatu anime. Kali ini admin bakal bahas karakter Itsuka Shido dari anime Dead Alive. Admin bakal ngasih beberapa penekanan di sini. Pengenalan, pengembangan karakter, dan kesimpulan. Karena ini bakal ngasih spoiler ke siapapun yang belum nonton seriesnya, Adin ngasih kalian kesempatan buat skip video ini. Masih nonton? Oke dah. Kalau gitu gak usah banyak bacot, langsung ke pembahasannya. Itsuka Shido lahir dan besar di kota Tengu, kota yang terkenal akan gempanya yang mampu menelan habis seluruh kota. Gempa spasial. Dia tinggal bareng adiknya yang masih SMP, sedangkan ortunya kerja di luar negeri. Sita awalnya cuma siswa SMA biasa sih, yang pastinya bisa kalian lihat di mana saja. Punya temen yang bisa buat jengkel setiap hari, punya temen cewek yang selalu ngamatin, stalker BTW, dan adik yang imut. Meski fakta kalau gempa sosial menjadi momok menakutkan bagi banyak orang dan Sito sendiri, Sito masih menikmati kehidupannya itu tanpa mengeluh sedikitpun. Sampai suatu saat, pertemuannya dengan gadis berbut ungu telah mengubah segalanya. Sito hanyalah seorang anak SMA pada umumnya yang diberkahi kekuatan besar. Dan entah bagaimana caranya dia terlibat di dunia yang seharusnya tidak disentuhnya. Meskipun begitu, Sito tetap percaya pada kemampuannya dan berusaha untuk menyelamatkan roh. Sito itu orang yang ceroboh dalam bertindak dan cenderung tidak memperdulikan dirinya sendiri. Seperti saat ia berlari keluar dari shelter untuk mencari adiknya. Oi, Itsuka! Juga menerjang pelindung loli ini yang sama kayak di berondang peluru. 状況が違うわ。一発きりの弾丸じゃない。散弾銃撃たれながら進むようなものよ。しかも霊力を感じさせたら凍らされるわ。シド、止まりなさい。シド、止まってお兄ちゃん。吉野、吉野。はい。Dengan motivasinya untuk menyelamatkan para roh, Sito hanya memiliki satu keinginan, yaitu ingin mereka semua bahagia. Sito percaya, sekejam apapun rohnya, roh itu berkat mengulang semuanya dari awal dan bahagia. Sito memandang semua roh sama, yaitu entitas yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan besar yang sama sekali tidak diinginkannya. Pandangan ini mungkin ada hubungannya dengan Sito yang secara fakta mendapatkan kekuatan besar. Tetapi Sito sendiri tidak menginginkan kekuatan ini. Meskipun pandangan ini cenderung naif, tapi itulah Sito. Kesadaran kuat inilah yang membuat Sito terus berdiri, menerobos batasnya dan terus bertarung dan bertarung. Ia tidak pernah peduli pada nyawanya sendiri. Yang ia pedulikan hanyalah senyuman untuk para roh. Itulah dasar yang membuat ia berani melawan musuh-musuh kuat seperti Isaac Westcott dan Takamiya Mio sekalipun. Kemampuan utama Sito untuk menyelamatkan roh selama ini bukanlah kekuatan untuk menyegel semua roh. Bukan juga kekuatan yang dipinjamkan oleh roh untuknya yang membuat Sito seperti dewa. Tapi kekuatan untuk memahami seseorang. Tanpa kekuatan itu, Sito tak akan pernah menyelamatkan satu roh sekalipun. Sito selalu percaya bukan cara yang benar untuk menghadapi roh dengan kekerasan, meskipun secara fakta ini benar. Karena bagaimanapun juga, roh yang malapetaka yang terlepas dari sifat mereka. Tapi Sito lebih memilih cara yang damai untuk menyelamatkan roh, yaitu Sito selalu mengulurkan tangannya, terlepas dari sebut apapun roh itu, dan memberi mereka kesempatan untuk mengulangi kehidupan mereka. Karena itulah para roh jatuh cinta pada Sito dan merasa ingin berada di sampingnya. Selalu berada di samping pria kuat dengan kehangatan yang menyegarkan jiwa mereka. Hubungan inilah yang mendukung Sito selama ini.
Hubungan inilah yang menjadi alasan Shito terus berjuang. Karena pada dasarnya, Shito hanya laki yang lemah. Yang mana keyakinannya selama ini bisa hancur ketika tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Karena itulah, Shito berhasil makan Westcott dalam sebuah pertarungan. Dan karena tekad inilah yang membuat Shito juga berhasil mengalahkan Takamiya Miyo, entitas terkuat di Dead Alive. Karena pada dasarnya, Shito cuma laki-laki yang bingung dalam mengambil keputusan. Terlepas dari prestasi dan perjuangannya selama ini. Ada beberapa pemikiran yang melambangkan karakter Izuka Shito ini sendiri. Menurut analisis admin, ada 4 pemikiran yang dimiliki Izuka Shito. Yang pertama, fatalisme. Fatalisme itu konsep yang berarti hidup sejatinya dikuasai takdir. Yang menunjukkan perasaan mereka jatuh karena memang sudah takdirnya. Kaitan Izuka Shito dengan fatalisme terletak di balik alasan yang besar untuk menyelamatkan para roh, yaitu ingin membuat para roh merasakan kebahagiaan. Lu bisa bayangin di sini ya, buat apa Shito menjalani kehidupan yang keras, penuh bahaya, yang bahkan dia bisa lihat sambil menjalani kehidupan santainya sama Kotori. Alasan Shito sama ini untuk menyelamatkan para roh adalah membuat mereka bahagia kan? Lalu kepercayaan seperti apa yang membuat Shito berani merangkak seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan karena Shito sadar bahwa hanya aku yang bisa melakukannya. Karena itu, aku harus melakukannya. Hal ini sendiri terimplikasi pada beberapa adegan di Dead Alive season pertama yang kalian bisa tonton cuplikannya di sini. 俺たちのしてることは正しいんだよな。俺には無理だ。泣き言言ってるんじゃないわよ。あなたが諦めたらくるみはもっとたくさんの人を殺すわ。あなたにしか止められないのよ。 Shito menerima takdirnya untuk menjadi penyelamat roh dan mentalnya memberi kekuatan dengan berkata, aku akan menyelamatkan mereka dan membuat mereka bahagia. Shito akan menerima tanggung jawab yang besar padahal ia sendiri tidak mau menerima tanggung jawab itu dan tetap melakukan apapun yang terbaik untuk tanggung jawab yang ada di pundaknya. Egoisme. Kalian tahu percakapan Shito dengan Shito yang lain di season 4? Ya, inilah yang melambangkan egoisme yang dimiliki Izuka Shito. Shito tidak lain dan tidak bukan ingin memberi kebahagiaan bagi para roh dengan merasakan kehidupan bahagia seperti manusia pada umumnya. Karena sudah merasa dia bisa memberi kebahagiaan bagi para roh. Gitu kan? Tapi pertanyaannya di sini, bagaimana jika para roh itu menyukai kekuatannya ini dan memutuskan untuk hidup dengan kekuatannya ini, dan Shito tetap berusaha menyelamatkan mereka? Inilah titik besar egoisme yang dimiliki Izuka Shito. Lebih dalam lagi, pertemuannya dengan roh yang bernama Mukuro telah membawa Shito pada konklusi ini, yang mana Shito bukan menyelamatkan, tapi menjerumuskan para roh untuk bahagia. Bahagia yang membuat Izuka Shito sendiri puas. Pasifisme. Admin udah jelasin pasifisme sih di video admin sebelumnya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa simak video admin di sini. Shito cenderung menyelesaikan masalah dengan damai. Karena itulah Shito menyelamatkan para roh dengan cara mengencaninya. Masuk kan? Oke. Terakhir, heroisme. Sama seperti namanya, heroisme yang berarti pahlawan. Seseorang yang berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Menyingkirkan ego, kemauan pada duniawi seperti uang, kekuasaan, dan wanita. Berdasarkan jurnal admin baca, kalian bisa cek di sini judulnya. Ada 5 unsur kepahlawanan, yaitu peka, ikhlas, cinta, pengorbanan dan kesabaran, dan bersatu. Nah. Sampai sini kalian harusnya paham kan? Peka. Shito cenderung paham dengan perasaan apa yang dirasakan para roh. Sama kayak dia yang memahami Kronia itu sebenarnya pengen punya teman. Tapi gara-gara kekuatannya itu,
dia gak mau punya temen. Ikhlas. Sido itu gak berharap apa-apa loh. Uang banyak? Enggak. Kekuasaan? Enggak. Malah gak pernah dapat apa-apa Sido. Malah Sido tuh sama aja kayak budak korporat Ratatos. いつか指導君、まずは感謝を。精霊たちを救ってくれて本当にありがとう。 Cinta. Sido. So gedung di IMD Season 2 itu buat dapetin Toka yang disandera. Dan itu dengan keras kepalanya gak mau ganti cewek lain. Karena ya udah cinta aja. 10日に代わりなんていない。 Pengorbanan dan kesabaran. Sido selalu banting tulang buat nyebutin para roh. Sido itu sumpah pas ketemu Toka itu sering hampir mati loh dia. Lu bayangin mental sukat apa yang jelas-jelas lu hampir mati sama penyebab gempa yang selama ini menjadi momok ketakutan itu. Terus ku inget di season 4 pas ingatan haram Sido dijaga sama Mukuro. Lu bayangin sesabar apa sih itu yang nggak punya tempat tinggal, nggak bisa makan, tuntang ngatur di jalan, kira-kira nggak ada satupun orang ingat dia. Yang bahkan Sido masih punya tekad buat nyembuhin Mukuro. Bersatu. Lu inget bro, Sido berhasil sejauh ini nggak gara-gara Sido sendiri, tapi gara-gara dibantu haremnya. Kalau enggak deh, udah mati konyol pas nyembuhin Toka di season 2 sih. Oke, terima kasih udah nonton video admin. BTW, kalau ada request dan saran buat konten selanjutnya, mangga ketik di kolom komentar. Asalkan gak perlu aja admin gas. Admin minta maaf juga kritik yang salah-salahnya, biar channel ini terus berkembang. Dan kalau kalian gabut ya kalian bisa cek IG kami di sini. Dan juga IG admin juga kalau mau mampir. Oke. Sampai jumpa di video admin berikutnya. Ciao!